pulpen ini ya, pulpen merah atau biru atau Itu biru. Mencari tempat sendiri-sendiri. iya. Bebas senyamannya. Nggak bisa. Baik, kita mulai mohon. Silakan dibuka halaman 35. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu isani ila yaumiddin, amma ba'd. Ya. Kita masuk ke pembahasan yang ketiga, pertemuan yang ketiga, yaitu tentang Saudah bintu Zam'ah Ummul Mukminin. Ya, Saudah bintu Zam'ah itu adalah salah satu dari istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gelarnya semua istri Rasulullah itu adalah Ummul Mukminin, ibunya orang-orang beriman. Kita akan masuk ke pembukaan, ya. Paragraf pertama dan kedua itu subjudulnya adalah istri pertama Nabi setelah Khadijah, ya. Istri pertama Nabi setelah Khadijah. Ini mohon maaf agak di paragraf ke
3 dan ke bawah itu terpotong ya. Jadi nanti akan saya tambahkan dari hadis saja. Karena saya juga nggak bisa membaca itu. Itu dari scanannya kelipet itu. Ini Binti kelipet. sama Ustaz. Berapa? Binti sama. Binti Zam'ah. Zam'ah. Nah, jadi Saudah bintu Zam'ah. Ya, baik. Paragraf pertama, ia awalu man tazawwaja biha nabiyyu ba'dal Khadijah wan faradat bihi nahwa min salasinin au aksar hatta dakhala bi Aisyah. Jadi beliau adalah istri pertama yang dinikahi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah Khadijah meninggal. Dan beliau itu sempat mendampingi Rasulullah secara khusus, maksudnya nggak ada madunya gitu ya. Selama 3 tahun kurang lebih, sampai nanti kemudian Aisyah masuk ke rumah tangga Rasul. Aslinya Saudah sama Aisyah itu dilamarnya bareng, nikahnya bareng. Ini dilamar bareng, cuman karena saat itu ini monggo, assalamualaikum, masuk saja. Atau mungkin dilipat dulu aja tuh yang satu, yang ini. Biar buat jalan dulu. Tepat. Nanti nih kurang baru ditambah. Ya. Assalamualaikum, monggo. Bebas lewat. Monggo. Langsung isi aja. Enggaknya agak dikasih jalan. Mepet ya. Ada ya. Nah, jadi Saudah itu punya kekhususan mendampingi Rasulullah tanpa madu selama 3 tahun kurang lebih. Dan aslinya khidbahnya sama Aisyah itu bareng dua ini. Hanya saja karena Aisyah saat itu waktu di khidbah masih 6 tahun, otomatis belum boleh berkumpul dengan Rasulullah. Jadi nunggu sampai kurang lebih 3 tahun baru setelah balik beliau bisa masuk ke rumah tangga Rasulullah. Karena sahabat radhiyallahu anhum yarqubuna wahdah an-nabi ba'da Khadijah. Jadi para sahabat itu sebenarnya memikirkan ya. Jadi di paragraf kedua disebutkan para sahabat itu memperhatikan Rasulullah itu jomblo sehingga merasa kasihan gitu ya. Maksudnya bukan kasihan, misal kan Rasulullah saat itu punya anak budak. Anaknya perempuan 4. Ada Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum dan Fatimah. Sedangkan beliau punya tugas yang luar biasa ngurusi umat. Jadi para sahabat tuh kasihan kalau misalkan Rasulullah nanti nggak ada yang ngurusi, kemudian anak-anaknya juga nggak ada yang ngurusi, sehingga mereka itu sangat menginginkan Rasulullah lendang menikah walaupun saking cintanya dengan Khadijah. Nah maka akhirnya setelah semuanya itu berpikir gitu ya, dalam artian siapa ya yang berani kira-kira nyomblangi Rasulullah dengan seseorang itu. Nah, maka di sini di paragraf ketiga disebutkan enggak Pak Asif. Wala, di tengah Bu. Mungkin nek rame panas kok. Jadi di paragraf ketiga ada yang perlu jenengan garis bawahi, yaitu nama Khawlah bintu Hakim. Khawlah
bintu Hakim ini akhirnya dia yang mengambil peran di sini. Dia kemudian mendatangi Rasulullah dan menawarkan kepada Rasulullah, membuka pembicaraan dengan Rasulullah terkait dengan pernikahan gitu. Nah, di paragraf selanjutnya ini nggak ada ya di situ ya, maksudnya ini kejadiannya kepotong gitu. Maka di sini akan saya ambilkan langsung dari hadisnya. Hadisnya ini nanti menggantikan sampai ini ya, sampai paragraf pertama halaman berikutnya. Nah, jadi ini sebenarnya ada hadisnya, cuma disingkat di sini. Ini bagaimana proses perjodohan Rasulullah SAW dengan Saudah. Disebutkan dalam Musnad Ahmad, ya. Ketika Khadijah meninggal, maka Khawlah bintu Hakim itu datang dan kemudian mengatakan, ya Rasulullah, ala tuzawwij. Ya Rasulullah, mengapa kok Anda nggak menikah aja? Nah, maka Rasulullah mengatakan, lah dengan siapa? Maka Khawlah ini dengan cerdas mengajukan dua nama. In syi'ta bikran wa in syi'ta sayyiban. Tapi sebelum mengajukan nama, Khawlah mengatakan, kalau jenengan mau, ada yang janda, ada juga yang gadis. Kan kadang itu duda itu maunya ya sama janda gitu. Tapi yo nggak menutup kemungkinan ada yang gadis yang mau yo cocok ya bisa aja gitu ya. Tapi biasanya kan karena duda itu biasanya usianya sudah, kecuali duda muda ya gitu. Tapi nek duda di sini kan Rasulullah itu usianya sudah agak 50-an ya. Jadi Khadijah itu kan meninggal di ya tahun-tahun 8 sebelum 2 atau 3 tahun sebelum hijrah. Jadi ya kurang lebih usianya Rasulullah saat itu 48 gitu. Enggak 50 kan beliau di Madinah itu di Mekah kan 13 tahun ya. Ya berarti katakanlah 10 hijriah 10 tahun kenabian gitu ya. Maka berarti usia beliau sudah 50 tahun. Ya, orang sekarang laki-laki 50 tahun ya wes tua banget. Maksudnya dengan dengan model kehidupan sekarang itu laki-laki bisa sampai usia 50 ya alhamdulillah. Karena memang makanan zaman sekarang itu sangat penting. Apalagi ustadz itu rata-rata nggak panjang maksudnya. Ya, karena sering minum manis dan sering duduk gitu. Dan saat itu Rasulullah SAW diberi pilihan antara janda atau bikr. Maka Rasulullah bertanya, nek gadis siapa? Ini karena gadisnya banyak, saya artikan saja. Kalau gadis siapa? Maka Khawlah mengatakan, putri orang yang paling engkau cintai wahai Rasulullah, yaitu Aisyah bintu Abi Bakar. Jadi tawaran opsi pertama kalau gadis itu ada Aisyah. Tapi saat itu masih sangat kecil, masih 6 tahun. Aisyah binti Abi Bakar. Kemudian beliau tanya lagi, lah nek janda siapa? Maka Khawlah mengatakan Saudah bintu Zam'ah. Dia adalah orang yang beriman kepadamu sejak awal dan telah mengikuti ajaran. Jadi termasuk as-sabiqunal awal. Jadi
Saudah bintu Zam'ah itu nanti termasuk orang yang hijrah di Habasyah. Jadi termasuk orang yang apa namanya beriman di awal-awal keislaman, ke awal-awal tahun kenabian. Kemudian setelah itu Rasulullah ya sudah, silahkan engkau pergi sampaikan lamaranku kepadanya. Nah ini dalil lamaran itu bisa diwakilkan. Hikmah itu bisa diwakilkan. Saat itu Rasulullah mengatakan kalau ya udah sana, silahkan sampaikan kalau saya melamar mereka mau apa enggak gitu. Maka kemudian Khawlah pergi ke rumah Abu Bakar dan terjadilah proses lamaran ya. Kita nggak akan apa namanya mentafsir ya, tapi intinya saat itu Khawlah ketemu sama Ummu Ruman, ibunya Aisyah itu, kemudian mengatakan berbahagialah engkau karena keberkahan akan memasuki rumah tangga. Terus dia tanya, apa itu? Aku datang membawa lamaran dari Rasulullah untuk anak Aisyah. Kemudian ibunya Aisyah ini kemudian mengatakan, coba tanya bapaknya dulu, bapaknya Abu Bakar. Kemudian Abu Bakar ketika mendengar bahwa Rasulullah melamar Aisyah, Abu Bakar saat itu ragu, apakah anak saya itu halal untuk Rasulullah? Kan saya itu masih ada kekerabatan dengan Rasulullah. Maka Khawlah sempat balik dulu ke Rasulullah tanya, ini Abu Bakar tanyai Rasulullah, nasabnya itu halal nggak sih Aisyah kepada Anda? Maka Rasulullah menjelaskan, saya dan dia Abu Bakar itu saudara dalam Islam dan anaknya halal bagi saya. Jadi kedekatan yang luar biasa ini lebih ke ukhuwah Islamiyah, walaupun nanti tetap baik nyambung ya karena sama-sama Quraisy semua. Tapi Rasulullah mengatakan halal, Aisyah halal. Akhirnya disampaikan Abu Bakar dan Abu Bakar kemudian minta waktu karena dulu pernah ada orang Quraisy yang menyampaikan lamaran kepada Aisyah juga. Kemudian ditakkit, ternyata orang Quraisy ini juga sama-sama tokoh ya. Itu ternyata nek disuruh ikut agamanya Abu Bakar nggak mau. Akhirnya Abu Bakar sudah menunaikan janjinya gitu ya, dan akhirnya diperbolehkan untuk menikah dengan Rasulullah SAW Aisyah. Itu tentang Aisyah secara singkat. Kemudian dengan Saudah ini Khawlah setelah ke Aisyah selesai urusannya, Khawlah langsung pergi ke ini, ke tempatnya Saudah. Saat itu Saudah ketika di di Tamoni itu ada bapaknya yang sudah sangat tua renta. Sama Khawlah juga memberikan kabar gembira bahwa Rasulullah melamar Saudah. Nah bapaknya itu mengatakan, lah anakku gelem ora itu, karena coba ditawari dulu. Maka Saudah ditanya, wahai anakku, kamu mau nggak? Ini ada utusan dari Rasulullah dan dia rajulun kafiun karim. Rasulullah Muhammad bin Abdillah itu orang yang pantas untuk kamu nikahi, sekufu dan juga sekufu dalam arti yang sama-sama bangsawan ya, sama-sama Quraisy, dan juga karim. Karim itu seorang yang mulia, yang terpandang. Maka Saudah kemudian ya saya langsung menerima. Saya juga suka kalau seandainya beliau menikahi saya. Akhirnya terjadilah pernikahan yang kemudian bapaknya manggil. Kalau gitu sekarang panggilkan, silahkan datangkan Rasulullah ke sini dan akan saya nikahkan. Karena namanya wanita itu kan harus dinikahkan oleh walinya, dan saat itu walinya bapaknya masih ada.
walaupun sudah tua renta. Akhirnya Rasulullah datang setelah deal ya, jadi khitbah sudah oke, kemudian segera datang dan dinikahkan. Jadi ra usah ngitung dino, ra usah banyak ini ya. Sesimpel itu Bu, nikah itu sesimpel itu. Kenapa sekarang jadi sangat rumit? Ya karena banyak drama. Ya. Jadi dan ingat ya, Rasulullah itu kalau kita lihat gitu ya, beliau itu, dan ini juga berlaku untuk sahabat yang lainnya. Kalau ngelamar wanita, dia misalkan senang dengan wanita, maka akan langsung dilamar. Kalau misalkan diterima ya alhamdulillah lanjut nikah. Nek enggak ya sudah, cari yang lain, nggak usah minum baikon atau itu punya. Iya sih. Tapi intinya gini ya, kita itu jangan terlalu mencintai orang yang belum tentu jodoh kita. Habis nanti cintanya untuk orang yang nggak mikirkan kita. Nah, saya punya santri, dia pernah ngomong kan dari luar Jawa, Ustaz saya mau tolong dijodohkan dengan si A gitu. Karena saya misalkan dia nggak mau sama saya mending tak balik ke kampung saya. Jadi menurut saya ini terlalu berlebihan gitu ya. Masa ya tapi ini yang ngomong perempuan. Jadi perempuan ngejar lelaki lah. Jadi menurut saya dalam hal ini terlalu berlebihan dalam mencintai makhluk gitu ya. Jadi kita itu jangan terlalu, boleh namanya manusia cinta pasangan boleh, tapi jangan sampai cintanya itu mengalahkan akal dan logika ya. Jangan sampai menjadikan kita lebih mencintai makhluk daripada Allah dan Rasul. Jadi kita itu mencintai sesuatu karena Allah itu aja. Nah kemudian ketika Rasulullah menikah dengan Saudah itu punya saudara namanya Abdul bin Zam'ah. Nah ini masih kafir. Nah adiknya ini waktu pernikahan itu masih posisi haji. Jadi haji itu kan sudah ada sejak jahiliyah. Cuman tata caranya rada beda sama haji kita gitu ya. Islam itu kan kemudian merekonstruksi haji yang sesuai syar'i seperti apa. Nah adiknya ini datang mendengar kakaknya nikah sama Muhammad, itu langsung menaburkan tanah ke kepalanya. Itu ungkapan orang Arab menyesal gitu ya, gelo gitu. Apa nikah mbek Muhammad sing apa niku dianggap saat itu sebagai orang yang memecah belah, problematik, toksik istilah saiki. Nah kemudian tapi adiknya kemudian masuk Islam dan beliau kemudian memberikan kesaksian di akhir hadis, demi umri, demi usiaku atau kehidupanku. Ini ungkapan bukan sumpah tapi ungkapan juga di kalangan orang Arab ya. Sungguh saya itu dulu amat bodoh ketika menaburkan tanah di kepalaku karena menyesal Rasulullah menikahi Saudah binti Zam'ah. Setelah dia Islam kan tahu kalau itu sebuah kemuliaan yang luar biasa. Tapi saat itu dia nggak bisa melihat, ya karena ideologinya masih kafir ya. Jadi memang pola pikir itu atau world view istilah sekarang itu sangat mempengaruhi gitu ya. Jenengan mungkin dulu kalau misalkan belum terlalu kenal agama gitu ya, mungkin tolak ukur kesuksesan adalah hidup nyaman di dunia gitu. Tapi setelah belajar agama gitu, ya ternyata kesuksesan itu bukan sekedar hidup nyaman di dunia, tapi ya gimana cara kita sukses punya bekal untuk akhirat nanti.
Jadi itu paragraf yang sampai ini ya. Kemudian selanjutnya paragraf yang kedua dari halaman 30 berapa ini? Selanjutnya 34, 35, 36. Ya. Laqad kana li saudah dzuru fiha allati ja'alat Rasulullah yamuddu yada ar-rahim. Jadi sebenarnya Saudah itu punya latar belakang kehidupan yang berat, yang menjadikan Rasulullah itu semakin termotivasi untuk menikahi. Nek sakniki istilahnya nolong janda gitu lah. Jadi Saudah itu sebenarnya bukan seorang yang masih muda ya. Kan rata-rata istri Rasulullah sebenarnya muda-muda. Sing tuwa ya Saudah tok. Liyane ya cek nom. Nah, Saudah ini beliau itu punya kedudukan khusus yang menjadikan Rasulullah mau menikahi dia tanpa banyak berpikir gitu ya. Di antaranya beliau itu dulu termasuk orang yang hijrah ke Habasyah demi menjaga agamanya bersama dengan suaminya ya. Jadi suaminya waktu itu masih hidup waktu hijrah ke Habasyah. Summa mata anha muhajiran fil ghurba. Kemudian suaminya ini mati dalam kondisi berada di tanah yang asing, yaitu di Habasyah. Sehingga dia kembali ke Mekah dalam kondisi statusnya janda. Laqad ta'asara Rasul sallallahu alaihi wasallam li muhajirah al-mu'minah al-mutarammilah fakanat muwafaqatihi ala sawat. Alhamdulillah. Ya, gitu. Maka semua itu menjadikan Rasulullah ta'asara itu tersentuh. Hatinya tersentuh untuk menolong Saudah dengan cara menikahinya. Kemudian di paragraf selanjutnya ini subjudulnya keteladanan Saudah. Dalam berumah tangga. Nah, Saudah beliau menjadi penjaga rumah Rasul sampai nanti Aisyah masuk. Ya. Saya tadi mengatakan kurang lebih 3 tahunan. Ya. Selama 3 tahun ini beliau menunaikan tugas sebagai istri dengan baik. Nah, kemudian setelah Aisyah itu masuk, nah, tidak ada yang memungkiri kalau Rasulullah itu sangat mencintai Aisyah. Selain karena memang fisiknya yang luar biasa, masih muda gitu ya, kemudian cantik, plus energik gitu ya. Dan ini satu-satunya istri Rasulullah yang bikr atau perawan. Nah, Saudah saat itu sudah sangat sepuh. Ya mungkin bahasa kita menopause gitu. Sudah tidak terlalu
punya keputusan biologis yang tinggi. Jadi dia itu apa namanya, nggak terlalu berminat gitu ya. Sehingga akhirnya apa? Dia itu ngendikan oleh Rasulullah. Kan Rasulullah itu pernah menawarkan mau dipisah dengan baik-baik atau tetap tapi dengan konsekuensi harus siap menanggung kehidupan dengan Rasulullah yang sulit ya. Dan itu semua istri ditawari semua. Dan Saudah itu beliau ketika ditawari Rasulullah itu beliau lebih memilih memberikan jatah gilirannya ke Aisyah, yang penting tetap jadi istrinya Rasulullah. Karena beliau ingin nanti di surga menjadi istrinya Rasulullah. Walaupun di dunia mungkin dia nggak dapat jatah nafkah, nggak dapat apa-apa gitu ya. Tapi yang penting statusnya di akhirat nanti adalah istri Rasulullah. Dan nanti kalau di akhirat kan nggak mungkin dia bentuknya kayak tua gini. Di akhirat nanti dia kembali muda seperti masa jayanya dulu. Jadi ini orang yang cerdas itu seperti ini. Jadi dia lebih orientasinya suksesnya itu di akhirat. Lebih milih untuk menahan penderitaan atau sebenarnya bukan penderitaan tapi mungkin kondisi nggak enak sebentar, tapi nanti mendapatkan keutamaan yang luar biasa. Apalagi dapat status Ummul Mukminin itu luar biasa sekali. Nah, kita kan kadang nggak sabar gitu. Kadang luwih pingin rekoso untuk omah apik ning dunya ngantek lali sholat gitu. Nah ini kan menggadaikan akhirat. Terkadang kita ingin pendidikan yang tinggi, terus sekolah di negaranya orang kafir, terus menggadaikan akidah. Ya seandainya nggak menggadaikan, yang minimal kita masuk ke wilayah berbahaya. Gitu. Nah jadi hati-hati, jangan sampai idealis kita itu menjadikan kita mengorbankan akhirat kita. Ya saya itu ya beberapa kali santri-santri ada yang konsul ingin kerja di Korea, di Jepang gitu. Ya kita sebagai orang tua cuma menasihati yang penting di sana harus siap untuk menjaga akidah. Jangan sampai mengorbankan sholatnya, agamanya, ngajinya dan sebagainya. Tapi yang jelas kalau di sana ke masjid mesti susah. Kecuali kalau tinggal di dekat pemukiman Muslim itu ya itu bisa. Tapi saya sendiri ya punya kakak yang kerja di Korea ya cerita kalau di sana itu sholatnya ya nyuri-nyuri waktu nggak bisa. Kemudian selanjutnya dia mengorbankan gilirannya kepada Aisyah dan sering mengalah kepada Aisyah. Jadi intinya gini loh, Rasulullah itu senang Aisyah, maka dia nggak pingin ada konflik dengan Aisyah. Kan beda sama istri-istri madunya yang lain. Jadi sebenarnya Bu, jangan dikira 10 istri Nabi niku akur kabeh. Ya ada kubu-kubunya, apalagi yang muda-muda gitu. Kan istri Nabi cantik-cantik semua. Jadi jangan dibayangkan istri Nabi itu janda tua semua, Bu. Enggak. Istri Nabi itu anak-anak raja rata-rata. Bahkan budaknya itu ada Maria, Raihana gitu. Itu semuanya orang pilihan semua. Orang terbaik yang hadiahnya untuk Rasulullah. Dan rata-rata itu entah itu anak raja atau anak angkat raja gitu. Jadi sebenarnya istri Rasulullah itu semuanya muda-muda sekali. Hanya ada beberapa yang tua. Ya karena saya mengkritisi ya, ada orang-orang yang mengatakan Rasulullah nikah itu yang dinikahi janda-janda gitu. Ya itu Saudah benar gitu. Tapi nek Hafsah, Aisyah, Zainab binti Jahas, Raihanah, Juwairah, Sofia itu semua muda semua dan itu semua wanita paling cantik di kaumnya. Nah, maka
apa namanya, jangan heran kalau nanti ada persaingan percintaan di antara mereka gitu ya. Sampai orang Arab itu bilang, kamu nek ribut terus sama istrimu itu karena istrimu satu tok, makanya ribut sama kamu gitu. Nek pingin nggak ribut sama kamu nikah lagi, nanti yang ribut mereka gitu. Nggak sama kamu gitu. Yang ribut nanti mereka gitu, memperebutkan kamu gitu. Solusi para suami. Solusi yang ribut baik gitu ya. Nenek musuhnya ya Pak. Kayak rana musuhnya ya bojone gitu. Tapi nek madu-madu kan mereka nanti rebutan perhatian gitu. Nah, intinya di sini Saudah itu banyak mengalah karena mempertahankan status istri Rasul. Ingin menjadi gelar Ummul Mukminin itu. Untuk mendapatkan gelar Ummul Mukminin, dia itu orang yang tipikalnya menghindari pro kontra. Jadi nggak ngikut-ngikut perselisihan antar mbok nom gitu. Tahu diri ya Tante. Ya, itulah. Tahu diri. Tapi sebenarnya Rasulullah itu senang sama Saudah karena Saudah itu paling humoris. Jadi istri ya memang perlu nek pintar Menuju dapur. dagel gitu ya. Sekarang kan banyak ya wanita-wanita muda itu ditanya pingin suami yang apa ya. Malam saya sholat malam sama jenengan itu batal nggak ya? Kenapa? Lah hidung saya itu kena punggungnya jenengan. Jadi saking banterele namun itu rokok gitu, rokok atau sujud itu ketatap irungnya gitu. Nah, terus lah tangan saya otomatis megang hidung karena takut nek mimisan gitu. Nah, mendengar itu Rasulullah malah guyu gitu. Maksudnya Rasulullah nggak jawab itu sholatnya sah atau enggak gitu, tapi malah guyu karena apa tingkahnya si Saudah tadi gitu. Jadi memang Saudah itu punya kelebihan. Tapi humornya Rasulullah itu humor tipis-tipis ya, Bu. Enggak sing ngakak-ngakak gitu ya. Humor cerdas lah nek sekarang itu. Ya, karena Rasulullah itu kan orang yang tidak terlalu banyak ketawa. Jadi ini ada lucu-lucu dikit itu wis apa ya? Wis bikin beliau senyum gitu. Kemudian selanjutnya kita masuk ke akhir hayatnya. Saudah meninggal pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab itu ya di paragraf apa ya yang kedua dari bawah. Wa asyad Saudah itu hidup sahirah ala riayatil baitin Nabi, menjaga rumah tangga Nabi, dengan kondisi penuh dengan keridhaan dan keimanan, hingga akhirnya meninggal pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab. Nah itu ada fi khilafati Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Jadi beliau cukup panjang ya hidupnya setelah setelah Abu Bakar, Rasulullah wafat, kemudian Abu Bakar, terus Umar. Abu Bakar itu kan kisaran 2,5 tahun. Umar ya berarti ini jalan di sini nggak disebutkan waktu tahun keberapa. Umar itu memerintah kisaran 10 tahun. Wa qad dhanat Aisyah. Nah, ini kemudian kita akan masuk ke kesaksian Ibunda Aisyah. Nah, ini Saudah termasuk orang yang dicintai Aisyah. Karena ya sekali lagi beliau pernah berdua hidup dengan Rasulullah ya. Kemudian juga tipikalnya Saudah yang senantiasa ngalah ke Rasulullah. Ke Aisyah ya. Karena tahu Aisyah itu anak emasnya Rasulullah ya. Dan ngomong memang itu memang seusia anaknya, mungkin malah putune gitu ya. Nah kemudian Ibunda Aisyah mengatakan ma minan nasi ahadun ahabu ilayya min an akuna fi maslahihi
min Saudah bintu Zam'ah ila an nabiha hiddatun. Saya itu tidak pernah menyukai seseorang melebihi, maksudnya bisa jadi ini apa ya, di kalangan istrinya ya gitu ya. Maksudnya istrinya Rasulullah kan banyak ya. Sing paling disenangi Aisyah itu adalah Saudah. Saya tidak ada yang lebih saya cintai daripada Saudah. Karena hanya saja dia punya sifat keras. Saudah itu memang ada namanya prinsipal gitu ya. Jadi kan ada tipikal wanita yang keras gitu. Jadi itu salah satu, nggak tahu plus atau minusnya ya. Orang keras itu kadang ada plus minusnya. Tapi beliau termasuk yang dicintai oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu. Karena Aisyah ini yang mendapat kemanfaatan dari perilakunya Saudah. Kemudian selanjutnya peran Saudah dalam keilmuan. Jadi walaupun tua tapi Saudah itu punya apa namanya, peran dalam ilmu hadis. Warawat Saudah an Rasulillah khamsah ahadis. Beliau meriwayatkan 5 hadis. 5 hadis. Akhrajalah minha fi sahihain hadis wahid. Dikeluarkan oleh Bukhari Muslim 1 hadis. Kemudian setelah itu wa fi riwayah anil Bukhari rawalahu hadisan. Imam Bukhari meriwayatkan 2 hadis dari beliau. Sini cukup, jadi sampai situ Pak. Jadi beliau totalnya ada 5 hadis meriwayatkan dari Rasulullah, kemudian dikeluarkan oleh Bukhari Muslim 1 hadis, dan Imam Bukhari meriwayatkan 2 hadis. Kemudian selanjutnya An Aisyah radhiyallahu anha anna ba'da azwajin Nabi qulna ya Rasulullah aina asra. Nah, ini orang yang pertama kali menyusul Rasulullah meninggal. Istrinya gitu ya maksudnya. Oh, tadi saya bilang apa, Bu? Pertama kali. Oh, iya. Istrinya, Putranya. soalnya sambil baca jadinya rada nggak konsen lagi ngomong gitu ya. Ini hadis tentang orang yang pertama kali, istri Rasulullah yang pertama kali meninggal setelah beliau. Ini ada kaitannya Saudah dengan Saudah walaupun nanti akhirnya bukan Saudah. Gimana teh? Bingung. Jadi ada kaitannya dengan Saudah walaupun nanti ternyata bukan Saudah yang meninggal duluan. Memang kan tak bacakan aja, bingung gitu. Anna ba'da azwajin Nabi qulna. Jadi suatu ketika istri Rasulullah itu kumpul dan tanya ke Rasulullah, ya Rasulullah, ayyuna asra luhu konfik. Ya Rasulullah, siapa nanti orang yang pertama kali nyusul jenengan? Jadi ada 2 istri Rasulullah yang meninggal di masa hidupnya Rasulullah. Pertama Khadijah, yang kedua Zainab binti Zam'ah, bukan binti Jahsy. Zainab ada 2 istri Rasulullah. Zainab binti Zam'ah. Nah itu 2
istri yang meninggal di masa hidupnya Rasulullah. Kemudian Rasulullah meninggal, nanti ini yang dipertanyakan oleh para istri-istri yang nyusul dhisik sapa. Nah, maka Rasulullah mengatakan atwalu kunna yadan, yang nanti nyusul itu yang paling panjang tangannya. Fa akhadna qasbah yadrauna. Maka kami ngambil meteran kayu untuk mengukur tangannya masing-masing. Fakana sauda atwaluhunna yadan. Maka kita dapati ternyata saudah itu yang paling dawa tangannya. Ini mohon maaf ya, kalau di kitab ini kok sebenarnya saya merasa ini salah redaksi ya. Jadi kalau saya bukan, yang saya baca dan yang saya pelajari, kemudian disebutkan ternyata yang meninggal duluan itu nanti Zainab. Dan kami tahu bahwa Zainab itu orang yang paling gemar bersedekah. Dari situ kita tahu bahwa maksudnya tangan yang panjang itu yang gemar bersedekah. Tapi kalau di hadis ini malah disebutkan, yang di kitab ini malah disebutkan saudah, karena ternyata di sini disebutkan anamakan atulayadua, dia tangannya panjang, maksudnya adalah suka sedekah dan yang menyusul pertama. Tapi setelah saya cek di hadis-hadis itu yang meninggal setelah itu Zainab. Zainab binti Jasi ya, bukan Zam'ah. Karena tadi kalau binti Zam'ah itu kan ketika Rasulullah masih hidup. Tayyib. Kemudian selanjutnya wali Muslim fil ukhra asra'ukun aluhu konfi atwalukun dan qolat fakuna. Nah ini ternyata di bawah ada ini. Di sini disebutkan bahwa ternyata yang pertama meninggal setelah Rasulullah itu adalah Zainab. Jadi prasangka kita yang tadinya panjang tangan secara fisik berubah menjadi kiasan bahwa panjang tangan itu yang paling banyak. Nah, Zainab binti Jahsy ini termasuk Bu. Ini mungkin sebagai tambahan saja ya. Beliau itu tipikal wanita yang merdeka secara finansial. Dan dia merdeka finansial itu tujuannya biar bisa sedekah. Jadi hebatnya dia itu dia kan secara kebutuhan harian dipenuhi Rasulullah ya. Dia itu kerja biar bisa sedekah. Kerjanya apa ya Pak? Ada yang menyebutkan ngerangkai ngajut, manik-manik gitu. Jadi bikin baju, bikin manik-manik di rangkai. Ya intinya gawean wanita lah. Mungkin penjahit lah nih sekarang. Tapi nggak cuman jahit kain tok gitu. Dia juga pinter bikin kerajinan. Nah, saya baca dulu bikin manik-manik di apa nih sekarang itu di ya di anu lah di hias-hias gitu. Nah, terus baju dan sebagainya. Nah itu nanti dijual. Apa Bu? Tayar? Mungkin itulah, saya nggak tahu. Pokoknya kerajinan gitu lah. Nah jadi itu nanti dijual, dia dapat uang, disedekahkan. Gitu terus. Karena kan wanita kan kehidupan sehari-hari sudah di backup suami. Kemudian selanjutnya kita masuk ke wanita yang kedua, yaitu Zainab bintu Muhammad bin Abdullah. Ini anaknya Rasulullah.
Tapi anu ya perlu dipahami ya, semua istri Rasulullah itu semuanya aslinya ahli sedekah. Semuanya termasuk Saudah itu senang sedekah. Aisyah juga senang sedekah. Kita masuk ke anaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini kita agak cepat aja karena ceritanya jauh. Dan saya nanti izin kayaknya jam 8:15 lah. 9 sudah jam 9. 9. Yang pertama Zainab meninggal wa madu ala mauti 15 qarnan. Ini mukadimah ya Bu ya. Zainab sudah meninggal dan meninggalnya itu lebih dari 15 abad yang lalu. Tapi jejak kehidupannya masih harum dan menjadi teladan bagi kesetiaan seorang istri. Ini kan soalnya kita bahas wanita-wanita yang punya peran sebagai istri ya. Nek dulu kan pertama sebagai pengasuh, sekarang sebagai istri. Nah, Zainab itu termasuk istri yang sangat setia, walaupun suaminya masih kafir. Jadi ini hebatnya dan bijaknya Rasulullah, duwe mantu kafir. Tapi beliau nggak langsung dipateni ya enggak. Beliau bijak kan. Kecuali nek ketemu di medan perang itu lain cerita ya. Tapi kalau di kehidupan sehari-hari beliau nggak pernah ngecek, nggak pernah menyakiti dan sebagainya. Baik, kita akan mulai ke paragraf yang kedua. Zainab itu lahir di tahun ke-30 semenjak lahirnya Nabi. Berarti ketika usia Nabi 30 maksudnya. Berarti nikah 5 tahun itu lahir Zainab. Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum dan Fatimah. Itu anak pertama, Ustaz. Gitu. Jadi Zainab. Kemudian ketika sudah dewasa, bibinya namanya Halah. Ini silahkan di garis bawahi. Halah bintu Khuwailid. Itu ada. Halah bintu Khuwailid ini saudaranya Khadijah dan termasuk orang yang paling mirip dengan Khadijah. Makanya nek Halah ini datang ini Rasulullah gemeter. Saking kelingane kali Khadijah. Suarane bareng ya mirip persis. Nah, Halah itu punya anak namanya Abul As bin Rabi. Itu ada dalam kurung itu. Abul As bin Rabi. Ini anaknya Halah binti Khuwailid. Berarti ponakan atau apa ini namanya? Sepupu atau ponakannya? Sepupu ya. Jadi nek Zainab kan anaknya Khadijah. Khadijah duwe adik jenenge Halah. Lah Abul As itu anaknya Halah. Sepupu. Nah, berarti sepupuan. Kemudian lamaran itu diterima dan akhirnya menikahlah. Dan ini terjadi sebelum Islam ya. Nah, ini juga dalil misal ada orang kafir, suami istri sudah nikah dengan prosesi Kristen misalkan, Nasrani, kemudian masuk Islam dua-duanya, maka tidak perlu mengulang nikah. Kalau nikahnya yang dulu sudah sah sesuai agamanya, maka tidak perlu nikah lagi. Udah ya Bu ya? Tapi nek sing mlebu salah siji ne, nek bapake, maka itu nggak masalah karena seorang laki-laki boleh nikah sama ahlul kitab. Tapi kalau sing masalah niku sing
Bu ini yo. Niki nanti kasusnya seperti Zainab ini. Itu secara syar'i mau nggak mau ya harus pisah. Tapi sebelum pisah laki-lakinya dikasih waktu. Mau masuk Islam atau tidak. Intinya sebenarnya mereka diharamkan untuk berhubungan badan karena sudah beda keyakinan. Tapi status pernikahannya bisa jadi masih berlanjut sampai suami ini mau masuk Islam. Kalau suaminya masuk Islam nanti bisa langsung lanjut. Tapi kalau misalkan tidak mau masuk Islam, selama dia masih beda keyakinan nggak boleh berhubungan badan. Suaminya itu maksudnya tengah jalan apa dari awal? Gimana Bu? Dari awal pernikahan apa? Kenapa nih? Dari awal. Kafirnya dari Nah ini kan nikahnya sebelum Islam Bu. Kafir semua. Jadi Nabi Muhammad belum diangkat jadi Nabi. Ini yang putranya Abu Jahal itu. Oh beda. Ini Abu Jahal itu sing anu Ruqayyah sama Ummu Kulsum. Ustaz, itu nikah muda. Ini berarti 10 tahun udah menikah ya? Kan Nabi diangkat umur 40. Nggih. Ya, Iya, ya. heeh. Iya, toh. Iya, jadi memang ya Aisyah kan ya 9 tahun. Oh iya, benar. Iya. Jadi memang di sana itu Biasa ya. biasa gitu. Nikahnya itu bisa sejak kecil Bu nikah. Oh iya. Cuman yang penting Kumpulnya. kumpulnya itu setelah balik. Biasa, ya. Nah, jadi mau nikah, misal anaknya jenengan harus dinikah kayak usia 5 tahun gitu. Itu ya ora apa-apa. Ning sing penting kumpulnya nanti kalau sudah balik. Jadi nikah itu kapan saja bisa. Nah, Indonesia wae sing rasa. Sing rasa. Ayo dibudayakan. Yang penting kumpulnya setelah balik. Hindu itu juga gitu. Gimana? Agama Hindu itu juga gitu. Pas kecil-kecil Sudah pada nikah. Sebenarnya itu bukan masalah agama Bu, itu sudah tradisi. Tradisi. Nah agama itu kan ngatur tradisi yang ada. Gitu. Jadi sebenarnya agama itu sama tradisi itu ya kadang lebih lama tradisinya. Gitu. Nah tradisi itu kan enten sing melenceng, enten sing boten. Nah nek melencengnya ngantek syirik, maka Allah akan turunkan utusan untuk meluruskan. Makanya tradisi itu sebenarnya nggak musuhan sama agama selama tradisi itu tidak melanggar aturan agama. Kadang kan orang sing terlalu saklek pukul rata itu semua tradisi dihilangkan, padahal nggak juga gitu. Rasulullah itu datang tradisi-tradisi sudah ada, cuman diatur gitu. Biar apa namanya? Biar sesuai dengan apa yang Allah ingin. Ada nanti tradisi yang bisa dipertahankan, ada yang harus diperbaiki, ada yang benar-benar harus dihilangkan. Ini kayak gue kemben, ya wes, ini rasa tinggal gitu. Wong itu kok bajunya kemben gitu. Kemben. Kemben. Kemben apa? Yes, itulah kemben. Ya, itulah. Kembali ke sini. Wazufat Zainab bintu Muhammad Abil As wa madat Khadijah ila zawjaini al mutahabbaini tabarakallahu wa khala'at ila datuha lika ja'alaha fi unuki Zainab hadiyatan arusna. Ketika Zainab itu menikah dengan Abul As, Khadijah itu memberikan hadiah, ini penting, kalung sing kesayangannya Khadijah. Dan Rasulullah tahu itu kalungnya Khadijah, karena ini nanti kalung ini akan sangat punya peran di masa depan. Jadi Khadijah ngasihkan hadiah kalung ke Zainab. Dan ini kalungnya mestinya kalung mahal Bu. Zainab itu orang paling kaya saat Mekah gitu. Khadijah ya, walik-walik gitu. Khadijah itu ini bukan kalung sembarangan lah. Dan Rasulullah tahu.
ya nggak tahu batunya apa ya gitu. Tapi yang jelas itu hadiah pengantin. Kemudian setelah itu kita masuk ke ini kan wes fase bahagia ini. Fase bahagia. Kita masuk ke bagian selanjutnya ketika iman memisahkan. Nah, ketika Rasulullah diangkat menjadi nabi, Zainab itu termasuk orang yang pertama kali menjawab keimanan. Jadi as-sabiqunal awal. Tapi Abul As itu tidak bisa menerima agama ini. Nah, jadi dia masih memegang erat agama nenek moyang. Bahkan tapi Abul As itu orang yang sangat mencintai Zainab juga. Nah, salah satu bentuk cintanya ke Zainab, maka Abul As itu mengatakan, lan yanalu mimma bainana ya Zainab, antakuni ala dinik wa asbatu ala dinik. Wahai Zainab, silahkan engkau itu tetap dengan agamamu dan aku di atas agamaku. Jadi intinya saat ini saya itu tidak akan pernah bisa, saya itu belum bisa menerima agama yang dibawa oleh bapakmu. Silahkan kamu dengan agamamu dan aku dengan agamaku. Itu. Wa amahya faqalat, maka Zainab mengatakan, qalilan ya sahibi, bersabarlah wahai suamiku. Qalilan itu sabar sedikit. Lastu ilan la, sekarang aku itu tidak halal bagimu. Wa anta ala dzalika din, sedangkan kamu selama kamu tetap di atas agamamu. Jadi ini cinta sejati tapi tidak membutakan yang ini. Oke, monggo. Fa aslimni ila abi au aslim ma'i. Maka aku ngajukan dua pilihan. Kembalikan aku ke bapakku atau kamu berserah diri, maknanya berislam. Serahkan aku kepada bapakku atau serahkan dirimu ke Islam. Itu pilihannya yang diajukan oleh Zainab. Tegas. Lan takuna Zainab laka ba'dal yaum illa an tu'mina bima amana. Jadi Zainab tidak menjadi milikmu lagi sampai kamu nanti beriman. Ini ketegasan Zainab. Jadi dia nggak mau disentuh oleh Abul As sampai Abul As mau beriman. Sehingga akhirnya dua pasangan ini yang aslinya saling mencintai dan nggak pernah ada masalah itu ya berpikir juga, berpikir. Dan kemudian setelah itu ya ternyata Abul As lebih memilih untuk mengembalikan Zainab dengan baik-baik, alias ya sudah sementara pisah dulu. Nah kemudian masuk ke perang Badar. Kita masuk ke perang Badar. Nah ketika perang Badar, Abul As itu mau nggak mau ikut perang di barisan orang-orang musyrik. Ini kayak apa sih? Langsung tak artikan loh ya. Masih banyak banget ini. Atau diteruskan besok? Diartikan aja ya langsung ya. Gen besok ganti. Tidak penasaran. Jadi ketika perang Badar, Abul As mau nggak mau ikut barisannya orang-orang musyrik. Kemudian setelah itu kita tahu bahwa perang Badar itu orang Quraisy kalah total. Banyak yang ditawan dan ternyata salah satu yang ditawan itu adalah Abul As. Kemudian setelah itu orang Islam itu kan minta tebusan ke orang Mekah. Ini yang ditawan silahkan diambil tapi harus bayar gitu. Nah, Zainab saat itu posisinya masih di Mekah, belum ikut hijrah. Akhirnya Zainab itu mengirimkan ke Madinah kalung.
kalung pemberiannya Khadijah itu. Untuk nebus siapa? Nebus suaminya yang kafir, Bu. Karena masih cinta gitu. Jadi aslinya kan Zainab tuh nggak punya tanggung jawab lagi ke Abul As gitu. Tapi karena dia dengar Abul As itu ditawan dan dia itu nggak ingin Abul As menjadi tawanan gitu. Akhirnya dia kirimkan kalungnya Khadijah ke Madinah. Nah, melihat kalung itu Rasul langsung nangis. Kelingan be Khadijah dan anaknya Zainab. Kemudian Rasulullah ngomong ke kaum muslimin, in za'antum an tatliqu laha asiraha wa taruddu 'alaiha alladzi laha faf'alu. Kalau kalian boleh berkenan, silahkan tolong bebaskan tawanannya itu, Abul As itu, tawanan kita yang Abul As ini. Dan kalau kalian mau, tolong kembalikan barangnya. Jadi Rasulullah itu tetap taat aturan, Bu. Maksudnya beliau nggak kayak bikin kebijakan sepihak gitu ya, menang-menang keluarga. Beliau tetap meminta izin kepada kaum muslim. Karena ini kan soalnya ada harganya orang ini. Gitu. Dan nanti itu harganya akan dinikmati oleh semua orang muslim. Nah, Rasulullah itu ketika mendapat kalung itu pingin ini wis dibalik di kabeh wae, ra usah khusus Abul As ini nggak usah dihargai gitu. Kalungnya ya dikembalikan lagi nanti. Tapi beliau izin dulu ke semua orang muslim. Nah, ternyata para sahabat kan ya namanya sahabat yang manut aja sama Rasulullah. Ya silahkan aja wahai Rasulullah, kami mau. Akhirnya Abul As dikembalikan ke Mekah, bahkan barang-barangnya juga dikembalikan. Termasuk kalungnya Zainab itu dititipkan lagi ke dia. Tapi Rasulullah minta janji ke Abul As, ini tak balikan, kamu tak lepaskan barang-barangnya milikmu. Bahkan itu beberapa barangnya orang Quraisy juga diberikan ke Abul As itu untuk dikembalikan ke yang punya gitu. Nah, kemudian setelah itu Rasulullah minta janji ke Abul As, tapi tolong nanti Zainab dipastikan hijrah ke Madinah. Jadi Rasulullah minta biar Zainab itu dibantu untuk biar bisa hijrah ke Madinah. Karena kan Zainab juga tertawan di Mekah, di bawah kendali orang Quraisy. Karena dia termasuk orang lemah, wanita yang nggak bisa keluar sendirian dan ini. Nah, kemudian setelah itu Abul As mau memegang janji dari Rasulullah akan membantu Zainab untuk berhijrah. Nah, kemudian setelah itu dia pulang ke Mekah dengan selamat dan menemui Zainab sambil berikan kalungnya lagi. Beliau mengatakan bahwa silahkan engkau kembali ke bapakmu wahai Zainab, yaitu ke Madinah. Gitu. Kemudian setelah itu mau nggak mau, jadi Zainab itu sebenarnya nggak waktu ngasih pilihan untuk mengembalikan ke bapak atau milih Islam itu sebenarnya itu dia belum pindah hidup sama Rasulullah, Bu. Jadi masih tetap dengan si Abul As ini. Cuman memang tidak, ya ibaratnya pisah ranjang lah nek wong sakniki gampang-gampang gitu. Nah, tapi tetap masih di bawah kekuasaane Abul As gitu. Nah, kemudian setelah itu dilepaskan gitu. Beliau minta ke saudara namanya Kinanah bin Ar-Rabi. Kinanah ini kakak atau adiknya siapa? Abul As tadi. Kemudian disuruh ngantarkan sampai ke perbatasan yang nanti ditunggu oleh Zaid bin Harithah. Jadi Zaid bin Harithah itu nanti yang akan mendampingi Zainab untuk melanjutkan perjalanan ke Madinah. Tapi sayangnya karena saat itu siang-siang gitu ya. Jadi ketika Zainab dan ontanya itu jalan, itu
orang-orang pada lihat gitu. Dan saat itu kalau sampai ada yang hijrah itu orang Quraisy merasa terhina gitu. Seolah-olah nggak punya kekuatan sampai ada orang yang berhasil hijrah sampai ke Madinah. Makanya dicegat gitu. Ditakut-takuti gitu. Hingga akhirnya Zainab itu jatuh. Padahal itu posisinya hamil. Jadi memang apa ya? Ini belum jauh. Jadi pisah ranjang tapi ternyata sudah posisi hamil, Bu, dan akhirnya keguguran. Ini bikin sedih juga. Nah, akhirnya setelah itu Abul As bikin strategi hijrahnya malam hari biar tidak ketahuan ya. Dan akhirnya berhasil malam hari sembunyi-sembunyi. Kemudian beliau hijrah. Kemudian akhirnya sampailah dia ke Madinah. Jadi sampai ke Madinah. Kemudian setelah itu di sini ada kejadian lagi setelah Zainab itu sudah tinggal di Madinah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menangkap kafilah dakwah, kafilah dagang, kafilah dakwah itu santri-santri ya, kafilah dagang milik orang Quraisy. Nah ternyata saat itu di dalamnya ada Abul As, ketangkap meneh Bu nih. Jadi pengpindo. Nek dulu perang Badar ini kafilah dagang ini. Nah, kemudian setelah itu ketika Zainab dengar kalau mantan suaminya kok ketangkep meneh, maka dia langsung menuju ke masjid dan teriak dari luar, Ayyuhannas inni qad ajartul As bin Ar-Rabi wa huwa fi himayati wa amni. Dia mengatakan, wahai seluruh manusia, sesungguhnya saya memberikan jaminan dan perlindungan kepada Abul As. Maka dia aman selama saya masih ada. Nah mendengar itu, kemudian Rasulullah mengatakan kepada para sahabat, hal sami'tu ma sami'ta innahu yujiru 'alal muslimina adnahum. Jadi Rasulullah kemudian mengatakan, apakah kalian tadi mendengar apa yang kalian dengar, suara tadi? Sesungguhnya seorang muslim kalau memberikan perlindungan, maka yang lain juga akan ikut memberikan perlindungan. Maksudnya nek jenengan itu menjamin seseorang, maka orang ini tidak boleh disakiti sama sekali. Semua muslim punya hak untuk melindungi. Nah, kemudian akhirnya Rasulullah SAW itu ngomong ke Abul As. Kan soalnya tawanan itu Bu, tawanan itu nanti bebas mau dilakukan apa saja. Mau dibunuh atau mau diambil harganya. Dibunuh nggak mau dijadikan budak, dieksekusi jadi budak atau ditukar dengan harga. Itu posisi tawanannya cuma itu toh. Makanya nggak enak kalau jadi tawanan perang itu. Nah, ketika ada satu orang yang menjamin, maka tiga ini nggak bisa dilakukan selama jaminan itu masih ada, masih berlaku. Kapan itu berlaku? Ya sampai dia mencabut gitu. Sampai sing menjamin itu mencabut. Dia tidak bisa dieksekusi, nggak bisa dijual, nggak bisa dijadikan budak. Nah kemudian setelah itu Rasulullah berkata kepada Abul As, ya sudah itu. Kamu tak kasih pilihan. Kamu masuk Islam dan ambillah harta ini, nggak apa-apa. Nek mau masuk Islam, karena ini hartanya wong-wong musyrik. Yang saat itu kondisi perang, maka itu menjadi harta rampasan perang. Maka kemudian Abul As, saya nggak mau. Awal-awal keislaman saya malah saya makan hartane orang gitu. Menurut Abul As saat itu meyakini harta yang dia bawa itu kan amanah dari orang-orang Quraisy. Walaupun mereka kafir, saat itu kan dia juga masih kafir. Dan itu merupakan tanggung jawab moral bagi dia. Mosok yo aku
titipi iki malah awal Islam aku malah ngepek hartanya mereka. Itu enggak, menurut dia enggak sesuai dengan nilai moralnya. Walaupun secara syar'i boleh, Bu. Secara syar'i boleh, tapi dia secara moral enggak nyampe gitu. Dia lebih memilih untuk mengembalikan hartanya yang dia bawa ke orang-orang Quraisy, baru dia kembali dan masuk Islam. Nah, setelah itu dia pulang ke Mekah, semua hartanya dibagi-bagi sesuai dengan pemiliknya gitu. Kan dari Syam itu biasanya jualan, Bu. Jadi ada labanya, ada untungnya gitu. Dibagi sesuai dengan jatahnya masing-masing. Nah, setelah itu dia tanya ada yang kurang nggak gitu. Kemudian semua sudah nggak ada. Kemudian di hadapan semua orang Quraisy yang mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Akhirnya kemudian dia bersaksi masuk Islam dan balik lagi ke Madinah gitu. Dan di Madinah dia kumpul lagi dengan Zainab dan tidak nikah lagi, Bu. Jadi nikah sing dulu disambung. Maksudnya dianggap sah sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian setelah itu mereka hidup bahagia berdua. Ya ini Amat. sebenarnya masih anu nih, ya wis dianggap tamat tuh gitu. Ada penutupannya. Jadi intinya Ditunggu ya itunya. Zainab itu contoh wanita yang setia apapun Cinta sejati. nasihatnya. Dan dia sangat bijak ya dalam ini, apa namanya? Ambil keputusan. Mengambil keputusan, menjaga hubungan itu penting. Saya tuh heran kadang itu sekarang suami istri ngaji beda ustadznya kontok-kontokan gitu, debat gitu. Ini loh contohnya anak Nabi, bojone kafir tapi bisa memanajemen perasaan hingga akhirnya bahagia berkumpul bersama gitu. Jadi Zainab itu luar biasa karena ya dia bisa mengmanajemen cintanya, nggak cinta buta. Cewek itu kan kadang kelemahannya wis tingkahnya wis kayak kabeh itu bojone kafir ya melu. Gitu. Artis ya banyak sih ngomong itu. Orang biasa banyak. Orang biasa. Artis. Bahkan itu salah satu cara misionaris itu dengan pernikahan. Nah maka Nek bergantung baliknya. ya ada yang balik ada yang enggak. Tapi intinya di sini kita harus membingkai cinta kita itu sesuai dengan syarat. Jadi cinta yang penuh dengan keberkahan itu yang dilandasi berdasarkan aturan yang telah ditetapkan oleh Allah. Ini jangan sampai anak kita itu memulai pernikahan dengan pacaran itu ibadah kok dimulai dengan kemaksiatan. Itu kan eman-eman. Jadi jenengan sebagai orang tua harus benar-benar memandu anaknya piye carane bisa nikah itu sesuai dengan ridho Allah, aturannya ditegakkan sehingga nanti kita bisa mencontoh bagaimana para sahabiah dulu itu menjalani kehidupan walaupun rintangannya luar biasa kompleks. Jadi ngeri banget dulu itu tingkat rintangannya itu sangat luar biasa nek dibandingkan dengan kita itu. Wong kita itu wis Islam kabeh. Paling ya dandani piye den bisa sama-sama baik itu aja. Ya mungkin ini saja contoh dari istri-istri luar biasa. Ada hari ini kita dapat siapa? Saudah binti Zam'ah dan Zainab binti Muhammad. Ini enten benernya datangnya dari Allah, enten kelenturnya datangnya dari saya pribadi. Insya Allah nanti saya kirim reviewnya, ya. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya absen sebentar, Bu. Bu Hendrika, terus Bu Norima sambil kenalan. Terus Bu sinten ini? Bu Sri. Terus Bu Siti, Bu Mbak Ulfa.
terus Bu Farah, terus Bu Husnul, terus Bu Lulu, terus Bu Mariam, terus Ibu Elvi. Bu Elvi. Yang tadi isian Bu Sopo nggih? Norma. Bu Norma. Norma yang ini. Nggih. Nggih, matur suwun Bu.